Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Rian Talks. Masih bersama saya, Rian. Pada video kali ini seperti biasa saya akan membahas alur film, yang mana alur film ini dapat membuat kita menjadi tegang dan mendapatkan tegangan-tegangan di daerah tertentu. Film ini berjudul Sweeping the Boss Web yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pegawai yang melakukan kesalahan kemudian ia dihukum oleh bosnya. Hukuman tersebut berupa membantu istri bosnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Hukuman yang enak bukan? Namun, sesuatu hal terjadi ketika kehilapan dan dendam menyerang pegawai tersebut. Oke, tanpa lama-lama, cari posisi rebahan, kencangkan celana pacar kalau punya. Yuk kita langsung masuk ke alurnya guys. Cekicrot. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Tatang. Pria tersebut berprofesi sebagai pegawai kantor. Tatang sedang berbicara bersama bosnya yang bernama Engkus, serta istri bosnya yang bernama Eis. Mereka bertiga sedang membicarakan dari pekerjaan Tatang yang kurang baik dan lalai dalam bekerja, dan kemudian bosnya berniat memecatnya. Namun karena Engkus merasa kasihan kepada Tatang, Engkus tidak jadi memecatnya. Hanya saja Tatang harus menerima hukuman, yaitu menjadi asisten rumah tangga dan membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Mau tidak mau, Tatang harus menerima hukuman tersebut agar dia tetap bertahan di perusahaan bosnya itu. Kemudian Tatang mengucapkan terima kasih kepada bosnya karena bosnya mau memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Tatang. Kemudian scene berpindah ke keesokan harinya, di mana Tatang sudah mulai menjalani hukumannya. Di hari pertama, Tatang disuruh untuk menurunkan barang-barang yang telah dipesan oleh Bu Bos Eis. Barang-barang tersebut dimasukkan satu persatu ke dalam rumah. Terlihat di dalam rumah sudah ada Bu Bos Eis yang sudah menanti, sedangkan Engkus sedang bekerja di kantornya. Kemudian Tatang pergi keluar kembali untuk mengambil barang-barang yang lainnya. Dengan susah payah Tatang membawa dua barang sekaligus, dan dengan mudahnya Bu Bos Eis menyuruh Tatang untuk merapikannya kembali. Mau tidak mau Tatang harus melakukannya. Setelah barang tersusun dengan rapi, Tatang beristirahat sejenak dengan meminum secangkir teh panas atau kopi. Tak lama kemudian datanglah Bu Bos Eis untuk menyuruh Tatang mencuci pakaian dalamnya. Dan di sini Tatang merasa kesal kepada Bu Bos Eis dan sudah tidak tahan lagi. Tapi untuk pekerjaannya, Tatang mau melakukannya agar dia tidak dipecat oleh Engkus nantinya. Kemudian setelah semuanya selesai, Tatang diminta untuk mengantarkan Bu Bos Eis ke salah satu klub malam yang ada di daerah Korea. Dan Tatang pun bersedia. Kemudian malam harinya, Tatang dan Bu Bos Eis datang dengan keadaan Bu Bos Eis yang sudah mabuk atau teler. Dan Tatang pun menggendongnya ke dalam rumah. Di dalam rumah, Bu Bos Eis meminta kepada Tatang untuk mengantarnya ke dalam kamar, dan jelas si Tatang pun mau. Di dalam kamar, Tatang melihat kemolekan tubuh dari Bu Bos Eis yang begitu putih dan seksi dan montok, sehingga membuat Tatang tergoda. Sedikit demi sedikit Tatang pun mulai meraba-raba gunung kembar mirip dari Bu Bos Eis.
Setelah itu Tatang pun bergegas pulang karena takut ketahuan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berpindah ke esokan harinya, di mana Tatang sedang berbicara dengan Bos Engkus. Bos Engkus menjelaskan bahwa Tatang akan segera berakhir dari hukumannya dan dapat bekerja kembali ke kantornya. Dan sekalian Bos Engkus mengundang Tatang dan istrinya untuk makan malam di rumahnya. Dengan senang hati Tatang menerima tawaran tersebut. 그건 아니고 사랑하는 Kemudian scene berpindah kepada keluarga Tatang dan keluarga Engkus yang sedang makan malam bersama. Mereka pun mengobrol seperti biasa. Oh iya, istri Engkus ini bernama Ijah, yang sangat cantik. Terlihat di sini Bos Engkus selalu memperhatikan Ijah secara diam-diam. Mereka pun berbicara satu sama lain dan menceritakan tentang keluarganya masing-masing. Kemudian keesokan harinya, kembali Tatang membawa barang-barang pesanan dari Bu Bos Uis. Setelah tibanya di rumah, Tatang membawakan pakaian untuk Bu Bos Uis. Dan di sini Tatang kembali melihat gunung kembarnya milik Bu Bos Uis. Tatang pun bersih-bersih seperti biasa layaknya asisten rumah tangga. Kemudian di malam harinya kembali lagi Tatang bersama Bu Bos Uis yang sudah teler dari klub malam. Dan Tatang membawanya ke kamar, namun kali ini Tatang tidak tergoda. Dan Tatang pun kembali pulang. Kemudian keesokan harinya lagi Tatang mencoba menghubungi istrinya karena khawatir, padahal istrinya sedang mantap-mantap dengan Engkus. Dan Tatang mencoba sekali lagi menghubunginya, dan tetap tidak diangkat. Bu Bos Uis menanyakan, Tatang ada apa? Dan Tatang bilang, tidak ada apa-apa, saya hanya khawatir kepada istri saya. Dan Tatang pun izin pulang kepada Bos Uis. Dengan senang hati Bos Uis mengizinkan Tatang untuk pulang sebentar. Di sisi lain, istri Tatang dan Bos Engkus sedang bermantap-mantap. Namun kondisi ini diketahui oleh Tatang yang sudah mengintip dari tadi di kamarnya. Dengan kesal, Tatang ingin membalas perbuatan dari Bos Engkus. Dan tak lama, kemudian scene berpindah lagi kepada Tatang yang sedang membawakan handuk. Dan kemudian duduk, dan pembalasan pun tiba. Di sini Tatang memaksa agar Bu Bos Uis mau bermantap-mantap dengannya. Dan mereka pun mulai melakukan mantap-mantap. Kemudian scene berpindah ke esokan harinya lagi, di mana di sini gantian Uis dan Engkus sedang berbicara. Di sini Uis menceritakan kejadian semalam bahwa Tatang sudah sudah itu, maksudnya ya, ngerti kan? Di sini Bu Bos Uis memilih untuk hidup bersama dengan Tatang dan meninggalkan Bos Engkus sendirian. Di scene akhir kita diperlihatkan Bu Bos Uis yang hidup bahagia dengan Tatang dengan penuh senyuman sekarang. Oke, dan film pun selesai. Jangan lupa subscribe.